Semangat pagi, saudara-saudara peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Pusdial Kemenristek BRIN tahun 2020. Saya Ruben Silitonga, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat. Sangat senang bisa berkenalan dan bertemu dengan saudara-saudara peserta pelatihan melalui pembelajaran pelatihan PKP yang kita lakukan saat ini. Saudara-saudara, Anda sudah mempelajari agenda pertama dalam 2 hari terakhir kemarin. Saya yakin saudara-saudara sudah memahami betul kepemimpinan Pancasila yang sudah Anda terima pembelajarannya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan masuk kita ke agenda kedua. Agenda kedua, Anda tahu ada 4 materi yang Anda akan peroleh. Pertama adalah diagnosa organisasi. Bagaimana Anda mendiagnosa organisasi, apa masalahnya, apa kendalanya. Kemudian setelah itu Anda akan diajari cara berpikir kreatif untuk memecahkan masalah itu. Itu di hari kedua. Setelah itu Anda akan diajari cara membentuk tim efektif. Bagaimana Anda nanti membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul setelah Anda mendiagnosa organisasi. Dan pada materi terakhir dalam agenda kedua ini Anda akan diajari bagaimana berperilaku sebagai pelayan, pemimpin pelayan ya. Jadi kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan, servant leadership. Nah, itu saudara-saudara di agenda kedua ini. Kita mulai dengan diagnosa organisasi. Nah, kenapa organisasi perlu diagnosa? Barangkali Anda pernah ke dokter, ya kan? Terus Anda dimasukkan oleh dokter stetoskop, Anda diperiksa. Apa yang terjadi? Kenapa dilakukan itu? Itu dilakukan karena ada masalah di dalam. Ya, dokter itu ingin mendengar apa sih masalahnya. Kenapa dilakukan itu? Kenapa perlu ada diagnosa? Supaya tahu cara penyelesaiannya, tahu penyakitnya apa, dan kerenanya tahu apa obatnya. Sama dengan organisasi, ya. Organisasi adalah organisme hidup, saudara-saudara, ya, peserta pelatihan. Organisasi perlu juga ada istirahat, ada masalah, perlu juga diagnosa, perlu juga diperbaiki. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin, sebagai pejabat pengawas perlu melakukan itu. Anda mungkin tahu di unit kerja saudara apa yang terjadi, ya kan? Pasti tahu ada bottleneck, mungkin masalah SDM-nya kurang, mungkin masalah sumber dayanya kurang, atau mungkin tidak ada SOP. Anda yang lebih tahu. Oleh karena itu nanti kita akan diajari bagaimana cara mengidentifikasi isu. Nah, di dalam organisasi itu ada banyak isu, tapi perlu kita membuat atau mengidentifikasi mana isu yang strategis. Apa artinya strategis? Yaitu isu yang harus diselesaikan segera, karena kalau tidak diselesaikan mungkin akan membuat masalah yang lebih besar lagi. Banyak isu tentu dalam organisasi kita, tapi ada yang kecil yang tanpa dilakukan pun mungkin hilang sendiri. Tapi isu strategis perlu kita identifikasi, perlu kita cari solusinya, selesaikan segera. Nah, itulah materi yang akan kita peroleh pada pembelajaran diagnosa organisasi itu. Nanti saudara-saudara, dalam materi ini akan diberikan 3 konsep ya. Pertama isu strategis, kemudian konsep diagnosa organisasi, kemudian analisa permasalahan unit organisasi. Nah, kemudian isu itu nanti akan ada cara pemecahannya seperti apa, ada agenda-agendanya, ada metode-metodenya. Mungkin Anda pernah dengar ada USG, mungkin ya, urgency, seriousness, growth. Nah, metode, tapi saya USG bagaimana menentukan mana yang perlu serius, mana yang urgen, nanti akan diajari. Kemudian ada juga yang tipenya yang ASRT, aktual, spesifik, relevan, transformasi. Anda juga akan melihat nanti mana yang perlu, yang aktual itu harus segera diselesaikan. Kemudian juga nanti ada lagi strategi yang ASTRIT namanya, aktual, spesifik, transformasi, relevan, dan inovatif dan dapat dilaksanakan. Nanti Anda akan diberikan beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa Anda pakai bagaimana untuk mendiagnosa. Kemudian juga setelah itu nanti akan Anda diajari pendekatan-pendekatan itu, nanti Anda tinggal milih apa yang Anda pakai. Nah, sekarang kita memulai bagaimana cara melakukan langkah-langkah diagnosa itu. Tentu ada tahapan-tahapannya saudara, karena kalau tidak sistematis dia, tentu hasilnya akan tidak baik. Nah, pertama adalah tetapkan dulu kondisi saat ini, identifikasi dulu apa masalah saat ini ya, yang aktual tadi ya. Kemudian setelah itu tentukan kondisi yang ingin dicapai. Misalnya Anda katakanlah Anda penyerapannya tahun ini, tahun yang lalu misalnya hanya 80%, tahun ini perlu 90%. Tentu kan ada kondisi. Bagaimana Anda mencapai itu? Nah,
untuk mencapai penyerapan yang 90%. Kemudian setelah itu tentukan gap. Nah, kondisi saat ini seperti tadi gapnya ya berarti ada 10% selama ini tidak bisa keserap. Apa masalahnya? Di mana kendalanya? Ya. Kemudian rumuskan upaya perbaikannya. Jadi oleh karena itu Anda tahap-tahapan ini perlu Anda ingat nanti, dan itu akan Anda peroleh di modulnya. Silakan nanti dibaca. Kemudian setelah itu identifikasi masalah sudah tadi, merumuskan rencana perubahannya apa, caranya bagaimana. Kalau misalnya tadi penyerapannya lambat, apa strategi Anda? Apakah menambah tenaga? Apakah membuat perencanaan yang lebih realistis? Apakah misalnya bagian keuangannya yang perlu dipercepat supaya laporannya bagus, atau menambah tenaga? Terserah ya. Kemudian dalam tahap melaksanakan perlu juga Anda monitor supaya pelaksanaan itu sesuai dengan rencana. Nah, banyak beberapa ahli yang sudah membuat teknik itu nanti akan Anda pelajari di modul kita. Anda ada itu, silakan dibaca. Kemudian pada saatnya nanti pada akhir ya, kita akan belajar nanti studi kasus. Nah, studi kasus itu saya membuat dua ya. Pertama, studi kasus umum, misalnya perusahaan yang selama ini besar tapi kok tiba-tiba jadi hilang dari peredaran atau mati. Apa yang terjadi? Nah, Anda lakukan diagnosa, pelatihan. Kemudian nanti studi kasus kedua adalah kita akan ngambil nanti studi kasus dari masing-masing Anda. Pasti di unit kerja Anda itu nanti ada yang satu atau dua isu yang sangat strategis. Silakan didiskusikan per kelompok, nanti pilih salah satu dan kita selesaikan caranya seperti apa. Nah, itu gambaran kira-kira saudara-saudara untuk pelatihan diagnosa organisasi. Sesuai dengan namanya, kita mendiagnosa apa yang terjadi dalam organisasi kita membuat langkah-langkah penyelesaiannya dan kita lakukan. Itu konsep umumnya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mengupload di LMS kita bahan-bahannya ya. Ada modul, ada bahan tayang, ada video di situ ya. Silakan dipelajari. Saya harapkan nanti ketika kita sudah e-learning, sudah masuk dalam proses pembelajaran pada hari hanya, Anda sudah membahas materi itu, sudah tahu isinya, kita nanti tinggal diskusi saja. Karena kalau diskusi nanti kan lebih enak ya, ada aktual, ada nanti kasus-kasus yang muncul lagi, silakan disampaikan. Itu lebih berharga waktu kita manfaatkan pada saat itu. Jadi saya nanti menganggap ketika Anda sudah masuk di kelas, saya menganggap Anda sudah membaca modulnya, sudah membaca materi yang ada dalam bahan tayang saya. Oleh karena itu kita sudah punya persepsi yang sama. Itu kira-kira untuk materi diagnosa organisasi. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, enjoy, jangan menjadi beban pembelajaran ini. Meskipun kita tidak bisa secara langsung, tapi ini adalah hikmat ya. Saya harap dengan pembelajaran secara daring ini Anda semakin semangat belajar di rumah dengan agak santai ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Salam sehat.